Pada malam hari ini kita lanjutkan mengkaji Tarjih Muhammadiyah. Sekarang kita masuk tentang persoalan bagaimana pandangan ulama tarjih tentang masalah kesehatan dan kesenian. Sehat dan seni. Nah, ini berdasarkan pertanyaan dari warga Muhammadiyah kepada Majelis Tarjih, kemudian dicantumkan di dalam jawab fatwa tarjih. Pertanyaan ini berkaitan dengan hadis tentang keutamaan habbatus sauda. Yang mana habbatus sauda itu dikatakan obat segala penyakit. Berarti semua penyakit bisa disembuhkan dengan habbatus sauda, kecuali penyakit kematian. Kalau mati tidak ada obat. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Apakah semua penyakit itu memang bisa disembuhkan atau diobati dengan habbatus sauda itu? Atau apa maknanya menurut para ulama? Ini juga menjadi pembahasan oleh ulama tarjih Muhammadiyah. Pertama kita lihat dulu apa hadisnya. Hadis tentang habbatus sauda yang pertama diriwayatkan atau terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti hadisnya sahih. Di dalam kitab Sahih Bukhari bab habbatus sauda disebutkan ada dua hadis balan tentang ini. Yang pertama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hazihil habbatas saudaa shifaa'un min kulli da'in illa minasam." Qultu wa masam? Qal al-maut. Itu hadisnya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-habbatus sauda ini adalah shifa'un min kulli da'in. Obat dari setiap penyakit. Nah, illa minasami, kecuali penyakit asam. Nah, lalu qultu, kata Aisyah, wa masam, apa maksud dari sam itu? Qal, maka Rasulullah menjawab, maksud dari penyakit sam itu adalah al-maut, kematian. Kalau begitu, kalau hanya melihat kepada satu hadis sepintas ini, tidak melihat kepada syarah para ulama, mungkin orang berlomba-lomba berobat dengan habbatus sauda. Tapi apa maksudnya? Ini yang juga disampaikan oleh ulama tarjih Muhammadiyah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang sahabat radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil habbatis sauda'i shifaa'un min kulli da'in. Pada habbatus sauda itu ada obat untuk semua penyakit, illa sam, kecuali penyakit kematian. Qala Ibnu Syihab, Ibnu Syihab mengatakan, Ibnu Syihab itu perawi pada level tabi'in, Muhammad bin Zuri Asy-Syihab, seorang tabi'in, wasamu al-maut. Maksud daripada sam itu adalah al-maut, kematian. Wal habbatus sauda'u asyuniz. Nah, sementara habbatus sauda itu adalah asyuniz. So di situ nama lain daripada habbatus sauda itu sendiri. Saya yakin semua kita tahu kan habbatus sauda. Yang sekarang itu ada yang dalam bentuk asli seperti butiran-butiran kecil, ada yang sudah dalam bentuk minyak, mungkin dicampur dengan zaitun atau yang lain, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Ini orang-orang yang ahli herbal. Itu habbatus sauda.
Nah, itu di dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan dua hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sama dengan yang tadi, fil habbati sauda'i shifa'u min kulli da'in illa sam, wasamu al maut. Sabit itu adalah kematian, wal habbatu sauda asyunis. Nah, ini persis sama dengan hadis riwayat Imam Bukhari tadi. Itu riwayat Imam Muslim. Riwayat yang kedua juga dari Imam Muslim, an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min da'in illa fil habbati sauda'i minhu shifaa'un illa sam. Mani ma nafi. Tak ada satu penyakit pun kecuali kesembuhannya ada pada habbatus sauda. Karena dari habbatus sauda itu ada shifaa'un, obat, illa asam, kecuali kematian. Nah, sekarang bagaimana cara memahami hadis ini secara mendalam? Apakah memang hadis ini bisa dijadikan obat untuk semua penyakit? Nah, ulama Tarjih Muhammadiyah dalam tanya jawab ini mencantumkan pendapat para ulama, di antaranya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, dan termasuk kitab yang sangat dijadikan referensi untuk memahami hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Fathul Bari itu ada dua penulis. Satunya lagi adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Judulnya sama, Fathul Bari, juga syarah dari Sahih Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar? Maksud habbatus sauda merupakan sebagai obat atau kesembuhan bagi setiap penyakit, itu maksudnya adalah ia tidak dipakai pada semua penyakit begitu saja, tapi penyakit tertentu. Tapi kadang-kadang dipakai sendirian, artinya mungkin habbatus sauda itu murni habbatus saudanya yang dikonsumsi. Kadang-kadang dipakai dengan campuran lain atau bahan lainnya. Kadang-kadang dihaluskan, ditumbuk. Kadang-kadang tidak. Kemudian kadang-kadang dia bisa dimakan atau diminum, atau mungkin dimasukkan ke dalam hidung, atau ditempelkan, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita dengan kawan yang tamatan dari Sudan. Jadi kata beliau, dulu kami waktu kuliah di Sudan itu, habbatus sauda itu menjadi rempah. Kalau Jawa kan rempah-rempah ada kunyit namanya kan, ada serai, rempah kami yaitu salah satunya waktu di Sudan. Karena pengalaman beliau di situ, sama ada S3 dari Sudan. Nah, dia dosen UIN. Nah, kalau kita kan jarang menjadikan habbatus sauda itu sebagai rempah-rempah makanan, padahal itu baik. Termasuk juga minyak zaitun. Kemudian ada yang mengatakan maksud sabda Nabi dari segala penyakit itu adalah semua penyakit yang bisa diobati dengan dia, bukan? Itu maksudnya, semua penyakit yang memang cocok untuk diobati dengan habbatus sauda. Nah, dalam kajian ahli-ahli herbal itu dikatakan habbatus sauda itu obat segala penyakit, tapi khusus penyakit yang sifat atau sindromnya dingin. Ada penyakit yang sindromnya panas. Maka habbatus sauda karena dia sifatnya panas, dia menjadi obat bagi semua penyakit dingin. Kalau penyakit dingin seperti asma, nah itu kan penyakit yang sifatnya dingin. Tapi kalau hipertensi itu sifatnya panas. Maka penyakit-penyakit yang sifatnya dingin itu disembuhkan dengan
atau herbal yang sifatnya panas. Dulu pernah kita sampaikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mengkombinasikan makanan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi disebutkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau suka memakan kurma yang langsung dicampur dengan melon. Melon kan tidak payah mencair. Di pasar-pasar banyak. Makan kurma sekaligus dengan melon. Itu yang paling disukai oleh Nabi. Kurma melon atau kurma semangka. Atau kalau tidak ada melon, kurma campur mentimun. Melon, mentimun itu sifatnya dingin, kurma panas. Maka akan menetralisir. Akan stabil. Nah, itu campuran makanan Nabi. Maka penyakit yang bisa disembuhkan oleh kata para ulama dengan jintan hitam atau habatus sauda itu penyakit yang sifatnya dingin. Saya tidak ahli juga tentang penyakit-penyakit ini. Bisa kita cari dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz herbalis yang ada di YouTube, barangkali yang bisa dipercaya. Seperti apa penyakit-penyakit dingin? Seperti apa pula penyakit-penyakit panas? Kebanyakan kita penyakitnya dingin. Apa sebab? Mungkin karena malas gerak. Nah, itu. Jadi yang dimaksud di sini habatus sauda mengobati penyakit-penyakit dingin. Tapi harus berdasarkan resep daripada ahlinya. Saya sudah bertemu langsung dengan beberapa orang. Bertahun-tahun dia mengkonsumsi habatus sauda yang jintan hitam itu. Ada beberapa orang, kemudian bertahun-tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun. Bahkan setiap pagi, siang, sore, malam. Ada yang 3 kali sehari mengkonsumsi habatus sauda yang sudah dimasukkan dalam tablet itu, dikonsumsi beberapa butir tablet dalam 1 hari. Bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Karena habatus sauda panas, akhirnya menderita penyakit batu empedu. Apa sebab? Karena dia panas, terus menerus dikonsumsi, akhirnya menjadikan panas. Akhirnya menderita penyakit batu empedu. Nah, termasuk salah satu pimpinan kami di kampus, beliau menderita itu dengan memang sudah sekitar waktu itu 9 tahun sudah mengkonsumsi itu. Akhirnya dia kena batu empedu, tapi sekarang sudah sehat. Cuman harus dioperasi. Apa sebab? Barangkali kurang menetralisir dari sisi makanan atau buah-buahan yang sifatnya dingin. Maka Rasulullah mengkombinasikan makan kurma yang sifatnya panas langsung dikombinasikan dengan melon, kemudian kalau tak ada melon, mentimun, atau dengan buah-buahan yang sifatnya dingin. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi obat untuk segala penyakit yang sifatnya dingin. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa habatus sauda itu obat yang sangat bermanfaat dan berfaedah. Dan banyak terdapat pada zaman Nabi. Namun caranya yang penting. Tidak bisa sembarangan. Mesti berdasarkan resep dari orang yang ahli tentang itu. Jangan sampai baca satu hadis, ini habatus sauda obat segala penyakit. Lalu seenaknya mengkonsumsinya. Tak mungkin Rasulullah berdusta. Iya, Rasul berdusta. Tapi pemahamannya yang salah tentang hadis itu. Karena Rasulullah seringkali menyampaikan pesan secara umum, tapi keumumannya itu ada pengecualiannya. Nah, pengecualian itu yang tidak dipahami. Maka untuk memahami hadis yang seperti ini harus berdasarkan penjelasan dari para ulama. Jadi habatus sauda menjadi obat segala penyakit, khusus penyakit yang sesuai dengan itu yang oleh para disebut penyakit-penyakit yang sindromnya dingin. Nah, ini yang dijelaskan di dalam Tarjih Muhammadiyah. Itu persoalan pertama dalam masalah kesehatan.